Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Bima Desmara dan saya Iva Dilan Kurniata akan mempresentasikan tentang pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Materi yang pertama yaitu arti penting pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu tujuan dari perencanaan keuangan jangka pendek adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan. Perusahaan yang dalam keadaan likuid atau yang memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo akan mendukung aktivitas operasional perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya seperti membayar utang yang jatuh tempo, gaji karyawan, pajak, dan kewajiban jangka pendek yang harus segera dibayar. Dengan demikian, pendanaan jangka pendek di samping digunakan untuk membiayai atau likuiditas perusahaan, juga untuk membiayai perkembangan seperti membayar kewajiban dan mendanai sebagian perkembangan aktiva perusahaan. Dalam praktiknya, pendanaan jangka pendek itu berkaitan dengan pembayaran aktiva lancar. Alternatif yang digunakan itu terdapat ada 3 cara. Yang pertama yaitu pendanaan konservatif, yang kedua pendanaan moderat, yang ketiga yaitu pendanaan agresif. Itu arti penting pendanaan jangka panjang. Pembelanjaan jangka panjang merupakan salah satu keputusan yang strategis bagi perusahaan. Sumber dana jangka panjang biasanya digunakan untuk membelanjai investasi jangka panjang. Dengan demikian, dananya akan terikat untuk waktu yang lama di perusahaan. Biaya modal dari sumber dana jangka panjang juga lebih mahal daripada sumber dana jangka pendek. Oleh karena itu, pemberian keputusan harus dievaluasi secara ketat karena akan berdampak jangka panjang bagi kelangsungan hidup perusahaan. Intinya, jenis pendanaan jangka panjang ini waktunya itu lebih lama daripada jenis pendanaan jangka yang lain. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Pendanaan jangka pendek terdiri dari 10 jenis. Yang pertama, perusahaan memperoleh persediaan barang itu dibayar 30 hari sampai 60 hari ke depan. Itu sangat membantu perusahaan yang tidak memiliki uang secara tunai. Yang kedua, beban yang harus dibayar. Beban yang harus dibayar itu misalnya gaji atau pajak. Itu perusahaan bisa membayarnya pada waktu yang akan datang. Keuntungan dari beban yang harus dibayar adalah tidak ada yang namanya bunga. Yang ketiga, kredit pasar uang. Kredit pasar uang diperoleh dari lembaga keuangan dengan jaminan surat berharga. Beban yang harus dibayar didapat dari lembaga keuangan dengan jaminan sertifikat penting dari perusahaan tersebut. Beban ini biasanya paling lambat adalah 1 tahun. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan secara matang beban ini dipakai atau tidak. Yang keempat, pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek biasanya diberi tenggang waktu selama 1 tahun dan diberi bunga sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kelima adalah wesel. Wesel yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang dijual kepada orang untuk mendapatkan uang. Yang keenam adalah pinjaman untuk nasabah tanpa jaminan, yaitu nasabah tidak harus menyertakan jaminan, tetapi nasabah harus menunjukkan progres uangnya itu setiap bulannya. Yang ketujuh, surat hutang atau promes. Promes adalah surat yang dijual belikan kepada perusahaan yang lainnya. Yang kedelapan, akseptasi bank. Akseptasi bank adalah permintaan tertulis yang dikeluarkan oleh bank yang akan diambil di masa yang akan datang. Bank telah menjamin akseptasi itu bisa diambil di tanggal yang ditentukan. Piutang dan sediaan. Piutang dan sediaan dijaminkan kepada seseorang untuk memperoleh dana. Dan apabila sudah tenggang waktunya selesai, maka piutang itu dapat ditebus dan kembali ke perusahaan yang menggantikannya. Anjak piutang dapat dijaminkan atau dijual langsung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ditebus, maka
utangnya itu menjadi milik anjak piutang. Pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu saham biasa. Saham biasa merupakan surat bukti penyertaan modal pada perusahaan dan sekaligus sebagai bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Saham biasa tidak memiliki jangka waktu atau tidak memiliki tempo waktu yang ditentukan. Selama perusahaan masih beroperasi, saham tersebut masih menjadi milik orang yang memiliki saham. Yang kedua, saham istimewa. Saham istimewa mempunyai hak atau klaim di atas saham biasa, tetapi masih di bawah obligasi. Saham istimewa berkaitan dengan hak pendapatan perusahaan dan hak atas aktiva perusahaan apabila perusahaan itu dilikuidasi. Yang ketiga adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama obligasi, yang kedua hipotek. Yang kedua jenis tersebut dapat menjadi sumber dana bagi suatu perusahaan. Keempat, debentur. Debentur merupakan obligasi jangka panjang yang tidak ada jaminan maupun dijamin dari harta yang tidak bergerak, contohnya itu tanah, bangunan. Yang kelima, indentur. Indentur merupakan dokumen yang memuat hubungan jangka panjang antara debitur dan kreditor dari sebuah surat hutang jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.